الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نقدم إليك بين أيدينا كل نفس لمحة لحظة وخطرة وطرفة يطرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita luangkan waktu dari sekarang kurang lebih sekitar 35 menit sampai isyraq, sampai terbit matahari sekitar 15 menit. Kita tutup majelis ini dengan salat isyraq, salat di awal an-nahar, yang mana salat awal an-nahar ini nanti bisa dengan 5 niatan. Pertama niat salat duha, kedua niat salat taubat, ketiga niat salat hajat, keempat niat salat istikharah, dan yang kelima niat salatul hifz. Nah, itu dalam 2 rakaat atau 4 rakaat kita niatkan dengan 5 niatan tersebut pada saat kira-kira matahari setelah terbit 15 menit. Pahalanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang masyhur. Hadis ini masyhur, tapi yang mengamalkan sangat sedikit sekali. Masyhur, barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk ia di tempat sholatnya selepas sholat subuh berjemaah, kemudian nunggu sampai terbit matahari, selepas itu sekitar 16 menit kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti Rasulullah sebut seperti haji dan umroh, seperti haji dan umroh, seperti ibadah haji dan umroh. Nabi sebutkan 3 kali haji dan umroh. Nah, Nabi sebutkan sampai 3 kali, saking besarnya fadilahnya duduk habis sholat subuh nunggu sampai isyraq melakukan sholat 2 rakaat sambil kita niat i'tikaf dan sambil kita niat untuk menambah ilmu, karena menambah ilmu diperintahkan di dalam agama Islam. Wa qur rabbi zidni ilma. Pagi ini kita lanjutkan kajian kita fikih ibadah, melanjutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, ya, tentang hukum-hukum sunnah-sunnah dalam sholat. Insyaallah nanti kita teruskan jalan, ya, kita bab pagi ini mulai membaca hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, saking pentingnya sholat ini sampai masalah makruh itu dikaji oleh para ulama, dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab tempat sholat. Apa yang dimakan makruh? Makruh adalah larangan anjuran. Nah, kebalikannya sunnah. Kalau sunnah perintah anjuran, kalau makruh larangan anjuran. Melakukannya tidak dosa, tapi meninggalkan perkara tersebut dengan niat ibadah maka mendapat pahala. Itu makruh. Makruh. Nah, makruh dalam sholat ada 4 perkara. Perkara yang makruh di dalam sholat pertama yaitu perkara yang makruh dalam sholat karena sebab tempat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang makruh dalam sholat karena sebab keadaan orang yang sholat. Kalau tadi soal tempatnya, sekarang keadaan orang yang sholat itu sendiri.
apa nanti ya yang makruh dalam keadaan orang yang sholat itu. Dan yang ketiga, perkara yang makruh dalam sholat karena sebab tidak melakukan sunnah-sunnahnya sholat. Oh, ini penting ini ya, terutama bagi imam ya, harus tahu di sini kenapa meninggalkan sunnah tapi makruh. Nah, ini nanti akan dibahas juga. Kemudian yang keempat, perkara yang makruh dalam sholat karena sebab tata cara dalam mengerjakan sholat. Makruh dalam sholat karena sebab tata cara dalam mengerjakan sholat. Baik, kita bahas mulai pertama, yaitu perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab tempat sholat. Nah, sebab tempat sholat pertama yang makruh, sholat di kamar mandi. Sholat di kamar mandi makruh. Rasulullah SAW walaupun kamar mandinya suci, udah disiram, udah disempor, sudah dibersihin segala macam, kamar mandinya luas, oh bagus ini sholat di situ, makruh. Kenapa? Rasulullah SAW melarang hal tersebut dikarenakan kamar mandi merupakan tempat tinggalnya siapa? Syaitan dan jin. Oleh karena itu kalau kita masuk dalam kamar mandi, apa? Mesti berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yani syaitan di situ. Tempat tinggalnya syaitan dan jin, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam, rawahu Syafi'i. Semua tempat boleh digunakan untuk sholat, di mana saja boleh, di kebun, di pantai, tidak apa sholat, semuanya tempat sholat, kulluha masjid, semuanya masjid. Illal maqbarah wal hammam, kecuali pemakaman dan kamar mandi, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini dilarang, larangan anjuran, makruh hukumnya sholat di kamar mandi dan juga sholat di kuburan. Bahkan tidak yukhsha sholat di kuburan aja bisa jadi waqa'il haram. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat di tempat melepas baju tatkala masuk kamar mandi. Nah ini biasanya kalau ada kamar ruang ganti itu, ruang ganti, nah, dalam lemari ruang ganti, tempat khusus untuk ruang ganti baju, sholat di situ makruh hukumnya. Makruh hukumnya, atau disebut dengan apa? Fil maslah, maslah tempat ganti baju, hukum makruh. Kemudian yang ketiga, sholat di tempat penyembelihan hewan, fil majzarah, tukang jagal ini biasanya. Gak kober, pokoknya tempat sejatinya itu tempat penyembelihannya makruh. Sholat di tempat penyembelihan hewan, tukang jagal, tukang menyembelih hewan. Kemudian yang keempat, sholat di dalam gereja, fil kanisah, makruh hukumnya, sholat di dalam gereja. Atau fil bi'ah, apa bi'ah? Pura, pura, di dalam gereja, di dalam pura. Pura tempat ibadahnya siapa ini? Pura, orang Hindu Buddha, orang Hindu Buddha, pura, makruh. Kenapa? Karena kedua tempat tersebut merupakan tempat tinggalnya setan. Gereja dan pura tempat tinggalnya setan. Itu, oh, yang berjemaah di situ bukan malaikat. Kalau masjid kan malaikat. Ya, tempatnya setan, tempatnya orang-orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya setan, maka makruh di situ. Sama dengan kamar mandi, tempatnya setan, makruh. Kemudian juga yang kelima, sholat di tempat maksiat, makruh, seperti tempat zina dan minum arak, tempat mabuk-mabukan, sholat di situ makruh. Illa, kecuali min ahlillah, orang ulama dai, seorang dai yang punya rahasia khusus untuk amar ma'ruf nahi mungkar masalah, dengan tujuan-tujuan tertentu, ya dengan sholatnya beliau ini di tempat tersebut bisa merubah keadaan, lain hal itu. Nah, kalau di jurus fikih, sholat di tempat tersebut adalah makruh, sholat tempat maksiat, seperti tempat zina dan minuman arak. Ya, ada tempat zina, ada lokalisasi tempat zina, makruh. Kemudian yang keenam, sholat di atas Ka'bah, makruh. Sholat di atas Ka'bah makruh, beda dengan di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah, oh, pingin kita sholat dalam Ka'bah, menghadap kemana saja terserah, pokoknya masuk ke dalam langsung sholat. Tapi kalau sholat di atas Ka'bah hukumnya makruh. Pernah melihat orang sholat di atas Ka'bah? Pernah saya melihat di atas Ka'bah, tukang apa itu, tukang bersih nyapu-nyapu, biasanya pertengahan bulan Sya'ban.
Sering saya melihat sholat di atas, mereka sholat di atas Ka'bah, hukumnya makruh. Kemudian yang ketujuh, sholat di tengah-tengah keramaian. Sholat di tengah-tengah keramaian seperti apa? Pasar, makruh. Kenapa? Jauh dari khusyuk, terganggu kan, mesti ramai di tempat di pasar, ada yang jual bawang, jual cabai, jual ini, ramai di pasar, enggak susah untuk khusyuk, makruh hukumnya. Kemudian yang ke-8, sholat di tempat berlalunya orang atau jalan, fitorik. Nah ini makruh, makanya kalau sholat di masjid hindar dari tempatnya, dari pintu, sekiranya orang lewat dari situ, ya, yaitu ambil posisi paling depan, atau sekiranya tidak dilewati orang di depannya. Nah, karena apa? Sholat di tempat berlalunya orang berjalan, hukumnya makruh. Kemudian yang ke-9, sholat di depan orang yang menghadap kepadanya. Dia orang duduk begini, sholat duduk begini, ini sholat depannya, makruh. Nah, ini pernah kejadian di salah satu masjid. Imamnya dari habis sholat Jumat kan biasa zikir, habis sholat zikir. Ini ada sholat di depannya. Kenapa? Karena zikir habis sholat katanya bid'ah. Langsung dia, negakkan sunnah. Dia sholat di depan sholat imam. Nah ini makruh. Gimana bisa khusyuk? Orang menghadap ke sedang berzikir, dia sholat di depannya. Suruh nyembah kepada orang yang sedang berzikir. Seolah-olah seperti itu. Nah ini hukumnya makruh. Menghadap kepada orang yang sedang menghadap kepadanya. Beda kalau sholat orang yang berada di depan kita tapi tidak menghadap depan kita, itu enggak makruh. Seperti apa? Sering di masjid kejadian, yang duduk di saf pertama ada yang sholat di belakangnya, ya, nah itu sering, enggak masalah. Tapi kalau pada saat diduduk di depan, orang yang duduk di depannya menghadap kepada orang yang sholat, nah ini hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang ke-10, ya, selalu tetap hanya pada satu tempat jika akan sholat. Jadi sholat fanatik pada satu tempat, gak mau pindah. Nah, makruh. Jadi gimana dianjurkan? Pindah. Makanya habis habis sholat fardu, sholat apa? Pindah, habis sholat ba'diyah pindah. Nah, ya. Jadi sholat tetap hanya pada satu tempat jika akan sholat. Kalau enggak sholat di situ, saya enggak sah, enggak puas. Nah, ini makruh. Karena saya istiqomah, sholat di situ terus, sholat di situ terus, makruh. Kemudian yang ke-11, sholat menghadap pada gambar atau patung. Di depannya ada gambar yang mengganggu konsentrasi, di dalam tempelin patung, atau ada patung, makruh. Nah, kayaknya kalau sholat di depannya sekiranya tidak mengganggu konsentrasi seperti gambar-gambar atau apa, karena hukumnya makruh. Nah sekarang kalau pakai baju ada gambar-gambar, orangnya sholat di belakang, gimana? Kalau sengaja, saya ingin sholat di depannya orang pakai baju yang pakai batik gambar-gambar, ini makruh. Nah, makanya dianjurkan sholat sekiranya pakai baju walaupun warna, terus jangan yang bergambar-gambar. Kenapa? Mengganggu konsentrasi orang yang sholat di belakangnya. Nah, sholat belakangnya ada tulisan di kaosnya, ada tulisan di belakangnya, Semen Gresik. Dibaca Allahu Akbar, Semen Gresik, kokoh dan tangguh. Sambil dibaca itu sudah, ya, orangnya sholat tapi pikirannya kemana-mana. Nah, ini makruh. Nah, ada patung, gambar. Kemudian yang 12, setara dengan tempat imam tatkala berdiri dalam sholat berjemaah. Nah, ini makruh dalam mazhab Syafi'i. Dalam sebagian mazhab lain tidak ada masalah. Jadi mazhab Syafi'i kalau berjemaah jangan persis sama imamnya kok persis gitu lurus. Nah ini sering terjadi, banyak kalau di Arab Saudi banyak gitu. Bahkan kalau kita maju sedikit karena mazhabnya dia harus lurus dengan imam, ya ikut lurus gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, makruh, harus beda sedikit, imamnya maju sedikit walaupun setengah kaki. Afdalnya di belakang sedikit, di belakang kaki ini kakinya imam, ini kakinya, jangan sampai lurus persis. Sehingga kenapa? Sehingga bisa membedakan mana yang imam, mana yang makmum. Nah kalau lurus sekali kan bingung nanti, ini mana yang imam, mana yang makmum. Hukumnya makruh, musawiyan lil imam fil mauqif, sama lurus dengan imam. Kemudian yang ke-13, sholat di tempat pembuangan sampah, makruh. Ada tempat buangannya sampah, makruh.
Kemudian yang ke-14, ya, karena sholat adalah bersih, tempat yang muhtaram, yang terhormat, mau sholat di tempat sampah. Nah, walaupun suci, makruh. Kemudian yang ke-14, ya, sholat di pemakaman yang belum pernah digali. Sholat di pemakaman yang belum pernah digali, makruh. Di tempat makam, sholat di pemakaman di situ yang belum pernah digali, makruh. Yang ke-15, sholat di atas syakhra di Baitul Maqdis. Tahu syakhra itu? Syakhra, kubatu syakhra. Nah, kubah syakhra, kubah syakhra. Ada kubah syakhra yang kuning itu. Ya, di situ ada bukit, ada batu. Sholat di atas itu makruh. Nah, konon di situ kubatu syakhra itu batunya itu sampai sekarang itu ngambang. Kira-kira dari permukaan beberapa meter gitu. Nggak mau turun. Karena batu itu tempat dipijaknya oleh Rasulullah SAW ketika mau mi'raj. Batu ini ingin ikut Nabi, mau naik ikut Nabi, disetop oleh baginda Nabi SAW, jangan ikut. Nah, ketika disetop itu dia nggak mau turun ke permukaan bumi, juga berhenti di situ. Karena dulu ketika banyak orang beribadah di situ nggak kuat melihat batu itu, gimana batu ngambang, banyak orang mengkultuskan batu itu, nangis-nangis, doa menghadap batu itu, akhirnya disamarkan, dibangun seolah-olah batu itu ada yang menyanggah, ada tiangnya. Padahal nggak ada tiangnya itu. Subhanallah, ini termasuk mukjizat bagi Nabi SAW yang nyata sampai saat ini, bahkan sampai yaumul kiamat. Batu itu rindu ingin tidak lepas dari Rasulullah SAW karena dipijak waktu mau mi'raj. Nah, kita ambil barokah sholat di atas batu tersebut, batu syakhra ini hukumnya makruh. Kemudian yang ke-16, sholat di Bukit Safa dan Marwah, makruh. Nah, ini yang pernah umroh, banyak orang ambil berkah di situ sholat makruh. Kenapa? Ganggu orang yang sa'i, kan sa'i antara Safa dan Marwah. Biasanya tempat Safa dan Marwah ini orang banyak berdoa di situ. Kenapa? Karena di situ salah satu tempat yang mustajabud doa. Kok sholat di situ ambil berkah? Makruh, mengganggu orang yang sa'i. Nah, mudah-mudahan kita bisa sa'i nanti insyaallah Safa dan Marwah. Ya, baik. Terus yang ke-17, sholat pada Jumratul Aqabah. Nah, ini yang pernah haji, pernah kita saksikan tuh orang sholat habis melempar Jumratul Ula, melempar Jumratul Usta, kemudian yang terakhir Jumratul Aqabah. Ini ada yang seorang sholat di situ, makruh. Kenapa? Mengganggu orang yang sedang melempar. Kan ribuan, jutaan orang melempar, dia sholat di situ, makruh. Jumratul Aqabah. Kemudian yang ke-18, sholat di Gunung Arafah. Nah, Gunung Arafah itu Jabal Rahmah yang masih Gunung Arafah. Karena banyak orang naik ke situ, juga mau mengkhususkan tempat situ, makruh. Gunung Arafah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab keadaan orang yang sholat. Nah, keadaan orangnya tadi kan keadaan tempatnya, sekarang makruh keadaan orangnya. Seperti apa? Pertama, sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Mau BAB dia tahan sholat, Allahu Akbar sambil miring-miring, sakit perut ini. Nah, makruh. Nah, ya, menahan buang air besar, makruh. Kemudian yang kedua, sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Mau kencing dia tahan dulu sholat, makruh. Ini kalau sebelum sholat bersihkan semua, makanya disetel mu'alik itu apa tujuannya di sini, supaya betul-betul siap semuanya. Yang mau kamar kecil semua siapkan dalam keadaan ini, masuk dalam keadaan sholat sudah ringan semuanya, nggak mau BAB, sudah nggak mau kencing lagi, udah, ya, karena makruh. Yang disebut dengan hakin, sholatul hakin itu orang yang menahan kencing, makruh. Kalau sholatul hakibun orang yang menahan air besar, makruh. Kemudian yang ketiga, sholatnya hadik, sholatul hakib, sholatul hakin, sholatul hadik. Apa sholat hadik? Sholat dalam keadaan menahan keluarnya angin. mau buang angin ditahan, karena masih apa? Masih ingin menyelesaikan sholatnya, makruh. Mau kentut itu dalam sholat menahan kentut, makruh. Ya. Kemudian yang keempat, sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan air besar, kedua-duanya, yang disebut dengan hakimun, qaf, hakim.
bukan hakim kaf tapi hakimun. Maka ketika mengucapkan hakim ini jangan keliru hakim. Pak Hakim, keliru bicara Pak Hakim. Apa Pak Hakim? Orang yang menahan buang air kecil dan air besar itu namanya hakimun. Ini makruh. Maka pada 4 masalah di atas tadi ya, ada hagib, hagin, hadik dan hakimun. Ini pada masalah yang di atas ini, yang lebih utama adalah menunda sholat meskipun menyebabkan terlambatnya dari sholat berjemaah. Oh, saya kalau sholat kalau ke kamar mandi dulu saya terlambat nanti sholat berjemaah. Kalau sholat menahan BHB, menahan kencing, ini makruh. Jadi dalam keadaan seperti ini menunda sholatnya meskipun menyebabkan terlambatnya dari sholat berjemaah, kecuali, nah ini ada kecualinya, jika akan keluar waktu sholat bentrokan. Ini saya kalau masih ke kamar kecil, ini nanti keburu habis waktu sholat. Nah, kalau sholat saya pingin kebelet pipis, tapi kalau kamar kecil nanti habis waktu sholat. Jadi mana? Tetap sholat walaupun dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Sudah mepet waktu sholat, keluar waktu sholat. Kemudian ya, kecuali jika akan keluar waktu sholat, maka wajib mendahulukan sholat, dan jika yakin akan menyebabkan penyakit terhadap badannya. Nah, ini saya kalau nahan BAB, nahan kencing, saya nanti bisa penyakit kencing batu atau apa, itu nggak apa-apa. Nah, ya, apa? Kalau sholat ini, maka boleh menunda sholat meskipun sampai keluar waktunya. Dalam keadaan seperti itu nggak apa-apa. Ke kamar kecil dulu. Kamar kecil dulu, uang sampai sakit perut. Soalnya ini kalau ditahan berbahaya, kata dokter bisa berbahaya saya. Sampai habis waktu sholat, tidak apa-apa, dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, dimaafkan. Nah, baik, ini keterangan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kemudian masih perkara-perkara yang dilakukan dalam sholat karena keadaan sebab orang yang sholat. Ini yang 4 perkara tadi tidak boleh, tadi disebutkan tidak boleh melaksanakan sholat ya, walaupun ketinggalan berjemaah. Kemudian yang kelima, berdiri dengan kaki satu tatkala sholat, makruh. Ini sering kita lihat diangkat satunya, entah kenapa, entah kebiasaan atau apa, diangkat satunya, satu yang mijak, makruh. Jadi gimana? Harus tegak betul. Makanya harus tegak, berdiri di atas kaki yang sama-sama, yang disebut dengan sofin. Orang ini namanya sofin. Jadi kalau orang sholat ngangkat kakinya sebelah salah satu, itu namanya sofin, makruh. Yang keenam, sholat dalam keadaan menahan rasa lapar, sedangkan makanan telah tersedia dan waktu sholat masih panjang. Maka yang lebih utama adalah mendahulukan makan supaya dapat sholat dengan khusyuk. Waktunya makan, lapar, sudah disiapkan di atas meja, baunya sudah bau gulai, bau apa, lapar, sholat, makruh itu. Makruh. Jadi gimana? Makan dulu. Idza tara'adradal asya wal isya quddimal asya. Apabila benturan antara sholat isya dengan asya, asya itu makan malam, maka dahulukan makan malam. Supaya nggak bertentangan, gimana? Taruh dulu di dapur, jangan dikeluarin dulu. Jangan dikeluarin, disiapkan untuk makan sampai selesai sholat. Nah, ini kalau lapar, ingat terus, ingat makanan, ya makan dulu. Lebih baik lebih baik kita makan tapi ingat sholat daripada sholat tapi ingat makan. Jadi makan dulu ya. Kemudian yang ketujuh, sholat dalam keadaan marah, makruh. Maka hukumnya adalah makruh kecuali jika waktu sholat sempit. Sholat sempit, waktu ini untuk meredamkan kemarahannya nggak hilang-hilang, keburu habis sholatnya, waktu sholatnya, ya nggak apa-apa sholat dalam keadaan marah. Tapi dalam waktu ikhtiar, waktu masih panjang, masih marah, tenangkan dulu, wudhu, sholat sunnah, tenangkan dulu zikir, redamkan dulu kemarahannya, baru sholat. Karena orang marah itu mirip dengan orang mabuk, sudah nggak sadar, marah gimana. Makanya ucapannya orang marah itu sering tidak terkontrol. Kenapa? Kayak orang mabuk. Nah, makanya hukumnya makruh dalam keadaan marah ya.
Masya Allah. Jadi betul-betul orang sholat ini harus betul-betul fresh, harus betul-betul fresh, segar jiwanya, tenang. Kemudian yang kedelapan, sholat dalam keadaan ngantuk, na'san. Na'san, ngantuk, sholat makruh. Allahu Akbar, baru baca doa iftitah sudah baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, ini makruh. Ingat sedikit-sedikit, masih ingat, masih terdengar suara, makruh hukumnya dalam keadaan, maka hukumnya adalah makruh, kecuali jika waktunya sholat sempit, sama dengan waktu marah. Sempit dalam ngantuk, sempit waktunya, ini tinggal 7 menit lagi ini, tapi ngantuk, ya tetap sholat. Daripada habis waktunya, tetap sholat. Kemudian yang ke-9, sholat dalam keadaan tidak memakai kopiah, peci atau baju bagi laki-laki. Nggak pakai kopiah, makruh. Nggak pakai baju, sah. Terus nggak pakai baju, pakai sarung tok ini, Allahu Akbar gitu. Jadi sekarang kalau nggak pakai kopiah, nggak pakai baju, makruhnya 2 kali. Ya, makruh, nggak pakai baju. Nah, orang yang pakai, makanya orang yang pakai ihram itu kalau sholat, ya, ihramnya yang asalnya begini, begini kan sunnahnya, kebuka ini. Nah, tapi pada saat sholat ihramnya ditutupkan begini. Kenapa? Karena menyerupai orang yang sudah kelihatan kalau dia nggak pakai baju begini, kelihatan ini ya pundaknya. Tapi kalau gini orang nggak tahu, ketutup begini. Kalau dia pakai baju kelihatan. Jadi makruh, ya. Makasih, subhanallah. Orang-orang, saya pernah di Pakistan tahun 97 itu orang pekerja walaupun sesibuk apapun itu bawa sapu tangan. Kalau dia nggak biasa pakai kopiah, dia bawa sapu tangan. Jadi ketika ambil air wudhu udah bersih, sapu tangannya itu yang dibuat peci, diikatkan ke kepalanya begini. Kenapa? Makruh kalau nggak pakai kopiah. Kenapa? Rasulullah SAW selalu menutup kepalanya. Nah, selalu menutup, sampai kamar mandi pun Nabi menutup kepala. Jadi katanya, Rasulullah, kenapa pakai mandi masih menutup kepala? Apa jawab Nabi? Inni astahi ila Rabbi, saya malu kepada Allah, kepada Tuhanku, kalau nggak pakai kopiah. Ini hukumnya makruh, ya. Kemudian yang ke-10, sholat dengan memakai baju yang terdapat gambar. Nah, tadi sudah dibahas ya, ini tadi kan orang yang di belakangnya, ini orang yang sholat sendiri pakai baju yang terdapat gambar gitu, gambar-gambar macam-macam, apalagi gambar-gambar hewan, gambar orang, ya. Gambar orang lagi senyum, lagi meringis gini, orangnya yang sholat di belakangnya melihat, waduh, baru pemandangan seperti apa, maka apa? Makruh. Kemudian ke-11, sholat dalam keadaan pundak terbuka bagi laki-laki. Nah ini terbuka, makanya orang pakai ihram tadi sudah dijelaskan harus tutup, karena kalau terbuka makruh hukumnya. Kemudian sholat dengan memakai baju atau celana atau sarung yang panjang sehingga terlantar di tanah, meluber ke bawah sampai menutup mata kaki, makruh. Nah, makruh. Kemudian inilah yang makruh ada 12 ya, bagi orang yang pelakunya yang sholat. Tadi pertama yang tempat. Sekarang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab tidak melakukan sunnah-sunnahnya sholat, makruh. Pertama, tidak mengeraskan suara pada sholat jahriyah atau mengeraskan suara pada sholat sirriyah. Waktu maghrib kan keras, walaupun sholat sendiri keras. Sholat sendirian nggak ada yang berjemaah sholat maghrib, Allahu Akbar, baca yang keras, Bismillahirrahmanirrahim, paling tidak kedengaran bunyi sendiri. Nah, sunnah. Kemudian pada tidak mengeraskan suara waktu maghrib, isya dan subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi jadi imam, bingung ini kata makmumnya, ini lupa, ini sholat apa atau enggak ini. Nah, ini hukumnya makruh, sah, tetap sah tapi makruh. Nah, waktu sholat sirriyah seperti zuhur dan asar justru dikeraskan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kebalik. Nah, ini semuanya makruh. Kemudian menempelkan perut, ya, makruh menempelkan perut ke paha tatkala sujud bagi laki-laki. Ini perutnya ditempelkan ke pahanya, itu makruh ketika sujud. Sunnahnya gimana? Ya direnggangkan, kan sunnah. Biasanya itu kebalikannya sunnah. Nah, direnggangkan ini. Makruh menempelkan ke paha tatkala sujud bagi laki-laki. Perempuan tidak masalah, apalagi orang hamil.
pasti nyentuh itu. Disentuh. Kemudian yang ketiga, menempelkan lengan tangan dengan dada tatkala sujud bagi laki-laki. Ini tangannya dengan dadanya tempelin gini ke dadanya ini, ditempelin ketika sujud, makruh. Kemudian yang keempat, mengeraskan suara bagi makmum tatkala sholat berjemaah. Nah, jadi makmum ketika sholat berjemaah jangan mengeraskan suara, makruh. Bahkan kalau sampai tashwish jadi haram. Makruh mengeraskan suara bagi makmum tatkala sholat berjemaah. Kemudian yang kelima, tidak meletakkan hidung tatkala sujud. Makruh. Jadi kalau sujud letakkan hidung, tapi kalau hidungnya pesek nggak bisa nyentuh ya nggak bisa dipaksa, nggak masalah. Tapi maksudnya sujud dengan sungguh-sungguh, sentuhkan hidungnya ketika sujud. Kemudian yang menoleh, yang kesembilan, menoleh dengan cepat tatkala salam dari sholat, karena menyerupai gerakan hewan sa'lab itu semacam serigala. Jadi kalau habis aku tuh sholat mau salam jangan cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini makruh. Menyempatkan keotolehannya itu makruh. Karena apa? Menyerupai serigala, menyerupai hewan. Kan hewan. Jadi harus tenang, tetap tenang. Bahkan dianjurkan doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Doakan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dianjurkan doa supaya tenang. Ada doanya, bahkan dijelaskan barang siapa yang baca doa ini ketika setiap sholat, sebagian salafus saleh mengamalkan ini, maka dia domina dakhalal jannah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh, tatkala akan sujud mendahulukan kedua tangannya kemudian lututnya. Mendahulukan kedua tangannya kemudian lututnya. Makruh. Jadi gimana? Lututnya dulu kemudian tangan. Gimana? Waktu Allahu Akbar tangannya dulu. Kemudian lutut. Lutut ini menyerupai unta nanti. Jadi lutut dulu. Tatkala sujud mendahulukan kedua tangannya, makruh, kemudian lututnya. Yang betul mendahulukan lututnya kemudian tangannya, semua ada caranya. Kemudian yang kedelapan, meletakkan lengan tangan pada lantai tatkala sujud. Lengan tangan ini makruh, karena menyerupai apa? Menyerupai anjing ketika duduk. Gini makruh. Kemudian yang kesembilan, tidak membaca doa setelah tasyahud akhir, hukumnya adalah makruh. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, seperti Imam Tawus membaca habis tasyahud. Ini harus apa? Habis baca selawat innaka hamidum majid, ada yang hukumnya wajib baca doa di sini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil ma'tham wal maghram, dan serupanya doa ini. Hukumnya makruh kalau enggak doa di waktu tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, tidak membaca surat pada 2 rakaat yang pertama dalam sholat bagi imam, dan yang sholat munfarid bagi makmum yang tidak mendengar suara bacaan sang imam. Makruh tidak membaca surat habis Fatihah waladhdallin amin langsung rukuk Allahu Akbar, makruh bagi imam. Dan bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam, baca surat sendiri. Jadi seperti waktu sholat zuhur, kan tidak dengar imam baca apa waktu sholat zuhur habis Fatihah, kan tidak tahu, kita baca. Namun bacanya apa? Surat-surat yang pendek, takut makmumnya termasuk makmum yang cepat-cepat, dan kebanyakan ini habis sholat Allahu Akbar cepat-cepat, apalagi sholat zuhur dan asar, cepat-cepat banget itu, banyak yang nunggu soalnya itu. Ini makruh kalau ditinggalkan nggak baca surat. Kemudian yang ke-11, tidak membaca takbir ketika akan berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, nggak pakai takbir. Dari sami Allahu liman hamidah mau sujud nggak baca takbir, langsung turun, makruh. Bukan batal, nggak batal, tetap sah, karena membaca takbir di situ tidak kategori
rukun tapi sunnah. Ya, jadi baca takbir Allahu Akbar. Nah, yang ke-12 tidak membaca zikir ketika rukuk, i'tidal dan sujud. Nah, makruh. Ya, makruh. Jadi baca zikir setelah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca zikir di situ. Ketika rukuk Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, atau doa. Jadi makruh kalau enggak baca zikir. Tunjukkan kalau kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah nanti kajian berikutnya akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab tata cara melaksanakan sholat. Tadi sudah dibahas tempatnya, kemudian keadaan orangnya, dan sekarang keadaan perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat karena sebab tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga sholat kita semakin hati-hati dan semakin sempurna. Maqbul indallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.